Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha. Saya berada di kelas 1B dan NIM saya 2290979. Saya akan mempresentasikan teknologi sediaan liquid atau teknologi sediaan cair dan setengah padat, yaitu slide pertama, compounding. Definisi: proses melibatkan pembuatan, pencampuran, pemasangan, pembungkusan, dan pemberian label dari obat atau alat sesuai dengan resep dokter dalam praktek profesional. Tekniknya yaitu pencampuran bubuk 1 serbuk dalam pembuatan granul dan tablet, 2 pencampuran kering dan dry mixing atau dalam proses kompresi langsung sediaan tablet dan kapsul. Yang ketiga, pencampuran bubuk atau serbuk dalam pembuatan sediaan kosmetik seperti bedak. Yang keempat, pembuatan serbuk yang larut dalam larutan untuk pengisian dalam kapsul lunak dan sirup. Yang kelima, pencampuran dua cairan yang tidak saling larut seperti sediaan emulsi. Pada slide ketiga, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pencampuran yaitu sifat fisik dari bahan, segi ekonomi, waktu yang dibutuhkan alat, kemudahan perawatan dan pembersihan. Yang keempat, bentuk sediaan liquid. Sediaan dengan wujud cair mengandung satu atau lebih zat aktif yang terlarut atau terdispersi stabil dalam medium yang homogen pada saat diaplikasikan. Emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau cairan obat. Larutan adalah sediaan liquid yang mengandung satu atau lebih zat aktif dan solutif. Suspensi adalah sediaan yang merupakan sistem dispersi dari partikel zat aktif solid. Yang kelima, larutan. Ada kriteria aman, homogen, zat aktif, terlarut sempurna, dan tidak boleh ada partikel yang mengapung, dan viskositas dan daya sebar. Jenisnya ada terbagi menjadi dua, yaitu larutan oral atau bationes, eliksir, sirup netralisasi, saturatio, botio effervescent, dan gutae. Yang kedua, larutan topikal atau kolirom, gutae, ophthalmicae, gargarisme, litus, ores, gutae, nasales inhalationes, dan epitema atau obat kompres. Yang keenam, ada emulsi. Kriteria aman, efektif, dan efisien, dispersi homogen, stabil, viskositas optimal, dan dikemas dalam kemasan. Jenisnya tipe air atau minyak dan tipe air atau tipe minyak atau air. Yang ketujuh, suspensi. Kriterianya aman, efektif, dan efisien, partikel solid stabil, partikel solid terdistribusi merata, tidak membentuk endapan, tidak mengapung. Komposisinya zat aktif, medium, suspensi, viscosity, enhancer, excitant, flocculasi, dan aditivis. Yang kedelapan, ada teknik compounding, yaitu teknik satu dengan cara sederhana, yang kedua dengan reaksi kimia, dan ketiga dengan ekstraksi simplisia nabati. Proses compounding. Pertimbangan cocokkan resep yang akan diracik dengan syarat-syarat keamanan dan tujuan pemakaian. Kedua, kerjakan perhitungan yang penting untuk mendapatkan jumlah bahan-bahan yang diperlukan. 3. Identifikasikan alat-alat yang diperlukan. 4. Pakai pakaian yang tepat dan cuci tangan. 5. Bersihkan daerah peracikan dan alat yang diperlukan. Hanya satu resep yang harus diracik atau diracik pada satu waktu dalam suatu peracikan yang ditentukan. Kumpulkan semua bahan-bahan untuk meracik resep dan racik kesediaan dengan mengikuti catatan formulasi dan proses meracik. Nilai variasi berat, kecukupan pencampuran, kejernihan, bau, warna, konsistensi, dan setempatnya. Bubuhi keterangan catatan racikan dan jelaskan berupa sediaan. Beri label wadah resep, tanda tangani dan beri tanggal resep yang menegaskan bahwa semua prosedur telah dikerjakan untuk menjamin keseragaman, identitas, kekuatan, kuantitas, dan kemurnian. Yang terakhir, bersihkan semua peralatan dan simpan dengan tepat. Nah, problem compounding pada sediaan liquid. 1. Pengatasan kontaminasi mikroba. Yang kedua, pengatasan kontaminasi oksidasi
Dan ketiga, pengetasan problema pembuatan suspensi dan emulsi. Pembahasannya, pembuatan sediaan yang akan digunakan untuk infus harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kontaminasi atau adanya bahan asing. Cara pembuatan obat yang baik atau CPOB mempersyaratkan tiap wadah akhir infus harus diamati secara fisik, dan tiap wadah yang menunjukkan pencemaran bahan asing yang terlihat secara visual harus ditolak. Selain itu, syarat sediaan steril infus adalah harus bebas pirogen, di mana bebas pirogen dapat diartikan bahwa sediaan yang bebas dari cemaran mikroorganisme yang dapat menyebabkan terjadinya panas atau demam. Terakhir, kesimpulannya yaitu teknik compounding secara umum dapat dilakukan dengan cara sederhana, reaksi kimia dan ekstraksi simplisi nabati. Yang kedua, yang menjadi problem dalam compounding sediaan liquid diantaranya pengatasan kontaminasi mikroba, pengatasan oksidasi sediaan, serta pengatasan problem pembuatan emulsi dan suspensi. Terima kasih.